Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini Jumat malam Sabtu 20 Safar 1444 Hijriah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap semoga majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga majelis ilmu ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Naam. Akhwati fid din, afani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah pertemuan yang ke-6 dari kajian ini. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa hal. Di antaranya kita telah membahas tentang apakah ada seorang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan juga di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwa penduduk surga pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka insyaallah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Naam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rubbataha wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Nabi Muhammad SAW mengatakan,
orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan orang-orang yang tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki pakaian, dan miskin berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Na'am. Maka akhwati fiddin, afani Allah wa iyyakum jami'an, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu terjadi, maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Tetapi akhwati fiddin, ketahuilah bahwa sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Walaupun kita tidak mengetahui kapan tanggalnya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya, tapi yang pasti adalah hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, khairu yaumin ta'at alaihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik hari yang matahari terbit atasnya adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakan Adam, dan pada hari Jumat Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali di hari Jumat, dan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali di hari Jumat. Maka akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sesungguhnya ketahuilah bahwa hari kiamat itu kapan terjadinya? Terjadinya adalah pada hari Jumat. Jadi contohnya seperti hari ini Hari ini adalah hari Jumat, malam Sabtu. Maka di hari Jumat inilah nanti akan terjadi hari kiamat. Tapi kapan itu, hari Jumat tanggal berapa, hari Jumat bulan berapa, hari Jumat tahun berapa, itulah yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan orang-orang yang mengaku-ngaku tahu kapan hari kiamat,
orang-orang yang mengaku bisa meramal kapan terjadinya hari kiamat, orang-orang yang menetapkan hari kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, orang-orang yang seperti ini dan orang-orang yang membenarkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang membenarkan peramal-peramal hari kiamat ini, maka mereka telah kafir, ya. Mereka telah kafir karena mereka, ya, mengaku mengetahui sesuatu yang bahkan Nabi Muhammad SAW dan bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Namun yang pasti kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Di dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, "Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah." Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, dan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali di hari Jumat, ya. Maka sekali lagi, ya, bahwa hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Tetapi yang pasti hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, akhwati fiddin, afani Allah wa iyyakunna jami'an, ya. Apa sebenarnya maksud dari perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bahwa di antara tanda kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya? Apa sebenarnya maksud dari perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bahwa di antara tanda hari kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya, ya. Di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan, wakila ma'nahu ayyakthura al-'uquq fil aulad fayu'amil al-walad ummahu mu'amalatas sayyid ammatihi minal ihana wassab. Di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan makna dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwa di antara tanda kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak-anak itu memperlakukan ibunya sebagaimana seorang tuan memperlakukan budak perempuannya, ya. Makna perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuannya, itu maknanya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang mana anak-anak ini memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya sendiri, ya. Maka khatifiddin rahimani Allah wa iyyakunna jami'an, ya. Di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya anak-anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya, ya. Padahal orang tuanya sendiri yang telah melahirkan dia, tapi dia memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak, ya. Dia memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak, ya. Yang mana sebenarnya atau yang seharusnya, ya, orang tuanya yang menjadi tuan dan anaknya yang menjadi budaknya. Tapi di antara
tanda dekatnya hari kiamat adalah anak-anak malah memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak. Ya. Anak-anak tersebut ya, memerintah kedua orang tuanya. Bukan orang tuanya yang memerintah anaknya, tapi anaknya yang mengatur kedua orang tuanya. Dan ini telah banyak kita lihat dan telah terjadi ya. Kita menyaksikan dengan kedua mata kita sendiri bahwa di zaman ini ya, orang tua itu tunduk kepada anaknya sendiri. Anaknya seakan-akan menjadi tuannya dan orang tuanya seakan-akan menjadi budak yang mengatur si anak. Bahkan si anak berani mengangkat suara di depan kedua orang tuanya. Padahal kita tahu bahwa seorang anak itu tidak boleh bahkan hanya mengucapkan uf. Tapi yang terjadi di zaman sekarang bukan hanya uf, lebih dari itu dikeluarkan oleh si anak kepada kedua orang tuanya. Maka ini adalah tanda-tanda hari kiamat, yaitu seorang anak memperlakukan ibunya yang telah melahirkannya, memperlakukan ayahnya yang telah menafkahinya bagai seorang budak. Nah, ini yang kedua, yaitu makna sabda Nabi Muhammad SAW bahwa di antara tanda kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maknanya adalah banyaknya terjadi kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang berikutnya, akhwati fiddin, arsadani Allah wa iyyakum jami'an ya. Ketahuilah bahwa kedua orang tua itu memiliki hak yang sangat besar di dalam Islam ya. Kedua orang tua itu memiliki hak yang sangat besar di dalam Islam ya. Bahkan sampai hak kedua orang tua itu berada di posisi kedua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Hak kedua orang tua itu berada di posisi kedua setelah hak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hak yang berada di posisi di bawahnya adalah hak untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan an ta'bud wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana ya. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga banyak meriwayatkan bahwa hak kedua orang tua itu sangat besar. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha ta'ala harama 'alaikum uquqal ummahati wa man'an wahati wa ada al-banati wa kariha lakum qila wa qala wa kashrata su'al ida'atal mal. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian kedurhakaan kepada ibu kalian
dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci kepada kalian banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salatan, qulna bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa yang paling besar? Maka para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, la yadkhulul jannah aqul wala mudminu khamrin wala mukadzibul bil qadari. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan seorang peminum minuman keras, dan orang yang mendustakan takdir. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjalullah ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia, dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Yang pertama adalah berlaku zalim, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, babani mu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal 'uquq. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, siksaannya di dunia, yaitu berbuat zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Usi nafsi wa iyyakunna jami'an, ya. Kita berwasiat kepada diri kita dan kepada antumna sekalian agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu adalah sebesar-besar dosa, dan dosa yang akan Allah Ta'ala segerakan azabnya di dunia. Dan ini adalah realitanya. Banyak kita lihat orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Kita melihat anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya susah, perjalanan kehidupannya susah, segala urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarnya sulit, dapat kerjaan sulit, ekonominya sulit. Mungkin di antara penyebabnya adalah karena hubungannya yang tidak baik dengan kedua orang tuanya. Nah, ini yang ketiga, yaitu durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an,
ketahuilah bahwa ya, di antara tanda-tanda hari kiamat seperti apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa banyak orang-orang yang miskin, bahkan mereka tidak memiliki alas kaki, para pengembala kambing, tapi dalam waktu yang singkat mereka bisa mendirikan bangunan yang tinggi, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Maka ketahuilah ya, akhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum jami'an, bahwa ternyata di syariat kita itu memang makruh ya, dibenci ya, dimakruhkan untuk bermegah-megahan dalam mendirikan bangunan, dimakruhkan untuk membangun rumah dengan megah tanpa ada hajat keperluan yang mendesak. Dimakruhkan untuk memperluas ya, menambah ukuran rumah dengan hajat yang tidak mendesak, tidak ada hajat yang penting ya. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, innal muslim la yujaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seorang muslim itu benar-benar akan mendapatkan pahala pada setiap infak yang diberikannya, kecuali infak yang diberikannya untuk membangun rumah ya. Sesungguhnya seorang muslim itu benar-benar akan mendapatkan pahala dari setiap infak yang dikeluarkannya, kecuali infak yang dikeluarkannya untuk membangun rumah ya. Maka akhwatifiddin ya, syariat kita ya memakruhkan kepada kita untuk bermegah-megahan dalam membangun rumah tanpa ada hajat keperluan yang mendesak ya. Kalau misalnya anggota rumahnya cuma 3 orang ya, maka sudah cukup ya untuk membangun rumah yang sesuai untuk 3 orang ya. Kalau anggota keluarganya 4 orang, maka cukup membangun rumah dengan ukuran yang sesuai untuk 4 orang ya. Bukan dengan menambah kamar-kamar yang banyak ya, padahal isi rumahnya cuma 3-4 orang ya. Di dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Aid ya mengatakan, wa fil hadis karahatu ma la tad'u al-haja ilaihi min tatwilil bina wa tashyidihi, wa qad rawa 'anil nabi alaihi salatu wasallam annahu qala yujaru ibnu adam fi kulli syai'in illa ma wada'ahu fi hadzal turab, wa mata Rasulullah alaihi salatu wasallam wa lam yada' hajaran ala hajarin wala li bunatin ala labnatin ya. Dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Aid mengatakan, di dalam hadis itu disebutkan dimakruhkannya mendirikan bangunan, memperluas bangunan tanpa ada hajat yang mendesak ya. Dan telah
diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, anak Adam itu akan mendapatkan pahala dari setiap hal kecuali apa yang diletakkannya untuk bermegah-megahan dalam membangun rumah. Ya. Maka sekali lagi ya, bahwa bermegah-megahan dalam membangun rumah ya, itu adalah di antara tanda hari kiamat ya. Bahkan memperbesar rumah ya, memperluas rumah tanpa ada hajat keperluan yang mendesak itu dimakruhkan di dalam syariat kita. Nah, ini yang keempat. Nah, ini yang bisa disampaikan. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Dan yang kedua adalah bahwa makna perkataan Nabi Muhammad SAW, seorang budak yang melahirkan tuannya adalah tanda hari kiamat, maknanya adalah banyaknya terjadi sikap durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu adalah sebesar-besar dosa setelah kesyirikan. Kemudian yang keempat, di antara tanda hari kiamat adalah orang-orang yang miskin, bahkan tidak mempunyai alas kaki, bahkan bajunya pun tidak banyak ya, artinya orang miskin. Dalam waktu sekejap mereka tiba-tiba menjadi orang kaya, bahkan mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Dan ini kita lihat di Jazirah Arab. Kemudian dimakruhkannya bermegah-megahan dalam membangun rumah dan memperluas rumah tanpa ada hajat keperluan yang mendesak. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.